kalau ini kan salah satunya kan Dika Sabrina itu kan kayaknya lagi viral ya. Ini kalian nggak takut ada gegeran kan dangdutan? Ini kan lumayan ini chaos gitu. Kenapa teman-teman harus datang, harus nonton? Karena kita dari OSIS Semari Duta itu menggunakan konsep yang berbeda banget dari tahun-tahun sebelumnya, dari SYC Fall sebelumnya. Kita menggunakan konsep baru. Dan ini juga pastinya buat kejutan buat teman-teman juga yang patut buat disaksikan. Apalagi kita juga mengundang 3 guest star. Jadi kita benar-benar di panitia mematangkan banget nih buat Semari Duta Carnival gitu. Jadinya kita bakalan mengusung tema baru di Tulungagung, juga temanya ini termasuk baru di kalangan pelajar. Halo Sobat Ratu semuanya. Kali ini ketemu lagi bareng aku, Intan Puspitasari, di program apa Mas? Lebih dekat. Di program Lebih Dekat ini kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada apapun ya. Jadi kepada sosok, kepada tempat, ataupun yang satu ini agak unik ya, beda seperti yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin ke desa ataupun ke rumahnya seseorang ya. Kalau ini kita ingin mengulik seputar, ini salah satu event yang kayaknya bakal keren banget sih. Iya lah Mas, ya kan Mas ya? Wah, ini mesti geden-geden. Mesti geden-geden Mas. Soalnya lagi-lagi ini yang membuat adalah eventnya OSIS SMA Negeri 1 Kedungwaru. Yes, dan sekarang aku sudah bersama Mas Diak. Iya. Halo dulu ke kamera. Halo. Mas Diak ini siapa Mas? Saya kebetulan di sini sebagai wakil ketua pelaksana di event Semari Duta Youth Carnival. Oke, sudah tersepil nama eventnya adalah Semari Duta Youth Carnival. Oke. Ini mungkin kalau misal kalian kepo nih flyernya. Nah, ini. Nah, ini aku kepo ini. Aku kan sebagai anak youth kan anak muda kan. Sebagai anak muda tuh kepo banget sama yang namanya Semari Duta Youth Carnival ini sebenarnya event apa sih? Kalau di bayanganku ya, karnival itu kan kayak karnaval ya. Kayak rame gitu loh, meriah gitu. Sebenarnya event ini tuh apa sih? Mas Diak, boleh dong dijelasin. Jadi untuk eventnya yaitu ini event tahunan dari OSIS Semari Duta atau OSIS kami. Setiap tahunnya pasti ada, dan Semari Duta Carnival ini memang sasarannya tuh kualitasnya pelajar biasanya. Pelajar, dan memang tujuan kami untuk meningkatkan kreativitas pelajar. Di sini tuh juga ada berbagai lomba yang pastinya juga bisa diikuti oleh berbagai pelajar SMP, SMA. Sekalian Kediri, mohon maaf. Oke, jadi intinya ini eventnya pelajar lah ya. Iya. Untuk menampung kreativitas pelajar. Ini kan berarti udah Vol 5 ya? Iya, Vol 5. Vol 5 berarti sebelum-sebelumnya udah pernah diadakan dong? Iya. Kalau boleh tahu, tahun ini yang lebih spesial dari tahun-tahun sebelumnya apa? Lebih spesial pastinya guest star kita lebih banyak. Oke. Siapa? Karena untuk guest star kita yaitu untuk hari pertama itu ada Dika Sabrina, terus untuk yang hari kedua ada Aruma sama Dendinata. Oke, ini paket lengkap sih kayaknya ya. Dika Sabrina, siapa yang tidak tahu Dika Sabrina? Tontonannya Mas kameramen Dika Sabrina. Kedungwaru loh ya. Kedungwaru ya. Nah, pas ya dangdutan, nanti terus ada Aruma. Kalau yang belum tahu Aruma mungkin ini ya. Sing nyanyi ini kan, adakah sakit yang berarti ini udah aku aja enggak? Aku nggak terkenal sih, tapi suaraku bisa meniru itu. Bisa, boleh. Ya gitu. Oke, gitu. Bedanya itu ya, gestarnya lebih banyak. Kalau terkait kegiatannya gimana? Kalau tahun ini ada apa aja selain untuk tahun ini kita juga beda daripada tahun kemarin, karena tahun kemarin mungkin ada festival band sama lomba festival film. Untuk tahun ini tuh beda, soalnya kita ada tambahan baru podcast. Oke, karena tahun apa ya? Di zaman-zaman sekarang lebih ini ya hits ya podcast ya. Lebih hits podcast juga. Jadi ada lomba podcast dan festival band, dan satu lagi ada Kavesta. Kavesta itu kayak bazar jajanan yang diikuti oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kedungwaru untuk melatih wirausaha mereka, skill wirausaha mereka. Jadi biar untuk pelatih kreativitas mereka juga. Oke, aku boleh minta penjelasannya nggak ini soal ada festival band, terus ada lomba podcast, itu kayak gimana sih sistemnya? Ini berarti boleh diikutin semua sekolah dong? Iya, boleh banget. Karena emang dari kita untuk yang mengikuti itu memang se-Karsi dan Kediri. Jadi untuk sasarannya itu SMP, SMA gitu. Jadi bisa mengikuti lomba podcast dan festival band di Semari Duta Carnival gitu. Oke.
Berarti SMP juga berarti boleh ya? SMP boleh, bisa. Ada kategorinya ya berarti ya? Ada kategorinya. SMP dan SMA. Oke, berarti nanti podcastnya ini membahasnya tema apa? Kan banyak kan ini, atau bebas atau gimana? Untuk temanya pastinya udah kita tentuin dari panitia Apa gitu. tuh, apa Jadi tuh? untuk temanya tuh kayak lifestyle, kayak pemuda gitu lah intinya. Mungkin Oktober karena kan ada Sumpah-Sumpah Pemuda gitu ya, jadi Iya, soal jadi kurang pemuda. lebih seperti itu. Kalau festival bandnya, ini gimana? Festival tuh? band itu nanti jadi pelaksanaannya pada saat hari H, yaitu pada tanggal 13 dan 14 Oktober. Jadi mereka tampil langsung di Smart Youth Carnival untuk mereka berlomba lah intinya. Siapa yang pemenangnya itu bakal kita dapat kasih juara gitu. Oke, kenapa sih tahun ini kok milihnya festival band sama podcast? Karena memang dari kita sendiri itu memang dari banyak orang yang request juga, kita juga menerima aspirasi mereka dan kita juga melihat hal-hal yang hits di kalangan anak muda juga. Oke. Jadi kami sebagai referensi juga akhirnya kami memilih untuk memilih lomba festival band dan podcast gitu. Oke, ini selanjutnya ya. Kalau yang aku tahu ya, yang sering bikin event dengan ngundang guest star yang lumayan yang wow lah istilahnya, itu kan jarang banget ya di Tulungagung ya sekolah-sekolah. Karena kebanyakan mereka akan lebih ingin apa ya, jumpu guest star lokal-lokal aja. Kalau ini nasional, kalian persiapannya gimana sih kok bisa sekeren ini gitu? Persiapannya gitu. panjang banget pastinya karena kita dari awal, dari tahun 2022 kalau nggak salah itu kita udah prepare. Jadi kita udah prepare, kita udah mulai cari-cari nih kira-kira siapa yang mau kita undang di Smart Youth Carnival. Jadi itu cukup panjang banget. Persiapan panitia tuh kurang lebih dari bulan Juli 2023. Juli 23 itu kita udah mulai jalan gitu. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya kita masih ngerancang nih, baru Juli 2023 kemarin, bulan kemarin tuh baru kita jalan buat nyusun acara ini. Ini berarti kan ngundang Dike, ngundang Aroma, terus sama satu lagi tadi siapa? Dendi Nata. Nah, kenapa sih kok milih itu? Karena menurut kami juga mereka karena juga masih muda ya kayak contoh seperti Aroma juga dia salah satu contoh pemuda atau pemudi yang cukup bagi kami itu bisa menginspirasi banyak orang juga. Jadinya itu kayak hits lah di kalangan para remaja, apalagi lagu-lagu mereka kan juga viral kayak di aplikasi media sosial lainnya gitu. Jadi menurut kami itu hal yang sangat cocok dan pas gitu di event kami di Smart Youth Carnival itu temanya pas dengan mereka bertiga. Istilahnya anak muda, ngundangnya anak muda dan yang pasti supaya bisa menginspirasi ya. Iya benar banget. Karena mereka emang keren-keren banget gitu. Iya. Kalau ini kan salah satunya kan Dike Sabrina, itu kan kayaknya lagi viral ya. Ini kalian nggak takut ada gegerantakan dangdutan? Ini kan lumayan ini chaos gitu. Gimana? Itu kita udah mengantisipasi dengan kita juga udah ngurus perizinan juga di polisi, Polres dan kerjasama dengan PKS. PKS itu kayak keamanan di sekolah kita yang juga isinya tuh siswa dari Smart Duta sendiri. Dan juga dari pihak OSIS juga kita udah berkoordinasi agar acara ini tetap berjalan dengan lancar dan aman. Dan pastinya juga pasti ada larangan-larangan yang mungkin tidak boleh dibawa penonton pada saat konser. Jadi untuk melindungi atau menghindari hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Ini kayak mateng banget ya. Ini kayak konser tenanan sing nang Jatim Expo yang aku wingi teko. Iya. Dulu India kita. Nah iya, anek Nadine Amiza. Pas aku ngerti tahun kemarin bisa ngundang India. Amin. Nanti aku udah di MC-nya boleh ya? Boleh, bisa banget. Bisa. Kali kamu nanti kelas 3 nanti. Ya, Oke. Aku kepo juga nih, aku mau tanya. Ini kan gestarnya gede, aku tuh kepo banget. Prosesnya kalian ngelobi mereka gimana? Kalian dapat kontaknya dari mana sih? Kita juga dari awal itu kayak kita lihat dulu di manajemennya. Biasanya kan kita bisa langsung ke manajemen, kita tanya-tanya tuh kira-kira mereka jadwalnya ada yang kosong atau enggak gitu. Ya itu emang bener-bener kayak tantangan sih Kak, karena kadang kan ada yang tabrakan juga nih jadwalnya ternyata nggak bisa pada saat pelaksanaan kita cari lagi gitu. Akhirnya ya udah kita waktu itu kebetulan di Aroma, di Nata dan Kak Dike Sabrina itu kebetulan pas nih jadwalnya buat event kita, jadi ya udah kita gas aja. Tadi tantangan. Sejauh ini acaranya tanggal 16 ya? 13 sampai 14. Sejauh persiapan ini tantangan apa? Kalian nemu tantangan apa nih? Tantangannya yang paling berkesan, yang paling iki jangan bener-bener bikin aku inget sama prosesnya sing bener-bener ada sing chaos atau gimana coba. Itu mungkin tantangannya yang pastinya awalnya tuh di sekolah kita pasti untuk mengajukan kan juga pasti banyak revisi nih dari sekolah gitu. Jadi kita menyesuaikan juga. Setelah itu kita juga pelaksanaan tanggalnya kita juga banyak konsul dengan guru di Smart Duta. Jadi itu cukup yang memakan waktu cukup panjang gitu. Karena kan
waktu 13-14 kan juga maksudnya ada kayak kalender pendidikan dan lain-lain itu yang kita juga harus menyesuaikan gitu agar tidak melanggar seperti itu. Jadinya kita benar-benar prepare-nya di situ, di tanggal pelaksanaan dan lain-lain itu kita tempat kewalahan juga. Akhirnya alhamdulillahnya dari Bapak Ibu guru itu support semua, dari sekolah support. Alhamdulillah. Oke. Iya. Kalau masalah perizinan dan lain-lain lancar ya. Gestarnya ini juga guru-gurunya setuju ya. Setuju semuanya. Kayak gurunya ya seneng di Kesabrina, jadi ini setuju gitu loh. Mereka menantikan di Kesabrina Kak. Iya. Berarti kan ini yang ikut lomba tadi kan soalnya bahas soal lomba podcast sama lomba festival band kan ada SMP, SMA juga. Ini mungkin yang podcast sekarang masih ada nggak kuotanya kira-kira? Untuk yang podcast kebetulan kita udah tutup karena emang udah bener-bener Oke, udah tutup ya? ya udah tutup karena udah memenuhi semuanya, pesertanya udah cukup banyak. Berarti masih ada slot lagi di festival band. festival band. Ya. Boleh nggak ini? Kira-kira teman-teman SMP atau SMA kenapa sih harus ikut lomba festival bandnya di Ismaridutta Youth Carnival ini? Karena kebetulan banget kita juga bekerja sama dengan Jawa Pos. Jadinya yang juara 1, 2, dan 3 itu nanti bakalan bisa tampil di acaranya Jawa Pos gitu. Oke, Jawa Pos. Oke, nanti privilege-nya itu ya nanti ya kalau semisal dapat juara ya. Iya, Keren banget bener sih banget. ini. Tepuk tangan dong, Pak. Sombong. BTW di sini ada 50 juta orang. Cuman nggak kelihatan memang. Lompat bener banget. sampean. Selempet kaki sampean. Oke. Itu tadi kan soal peserta lomba, kenapa teman-teman harus ikut lomba. Kalau yang ini, kenapa teman-teman harus nonton Ismaridutta Youth Carnival Vol 5? Ya, kenapa teman-teman harus datang, harus nonton? Karena kita dari OSIS Ismaridutta itu menggunakan konsep yang berbeda banget dari tahun-tahun sebelumnya, dari SYC Fall sebelumnya. Kita menggunakan konsep baru, dan ini juga pastinya buat kejutan buat teman-teman juga yang patut buat disaksikan, apalagi kita juga mengundang 3 guest star. Jadi kita benar-benar di panitia mematangkan banget nih buat Ismaridutta Youth Carnival gitu. Jadinya kita bakalan mencoba tema baru di Tulungagung, juga temanya yang termasuk baru di kalangan pelajar gitu. Aku kepo sih, boleh di-spoil dikit nggak? Kita coba tunggu aja di tanggal 13-14. Oke. Kita tunggu aja. Jadi aku nggak boleh tahu. Kita tunggu aja, nanti nggak surprise dong buat teman-teman lainnya gitu. Ini berarti gimana nih? Ini tiketnya udah sampai presale berapa ini? Ini kita udah masuk ke presale 2. Wah, sayang sekali teman-teman, supaya nggak ketinggalan ya. Aku ngadep di oke. Biar nggak ketinggalan segera. Ini berapa? Untuk tiketnya, Yes. harga tiketnya itu untuk yang presale 2 yaitu untuk yang hari pertama atau di Kesabrina itu kita 45.000. Oke. Untuk hari kedua itu Aruma Day Dinata itu 80.000, dan ada juga paket 2 day pass atau paket 2 hari itu 90.000. Terjangkau loh, Cah. Terjangkau loh, Wi. Aku nonton konser lebih dari itu soalnya harganya. Keren banget sih Ismaridutta. Event kayak gini kan jarang ya. Kalau kalian atau kamu sendiri punya nggak kayak semacam tips gitu atau apa ya istilahnya? Iya sih tips supaya buat temen-temen yang pengen bikin event kayak gini. Ada nggak? Mungkin yang pertama pastinya lebih banyakin relasi sih Kak, itu penting. Oke. Relasi kayak sama orang-orang lain gitu. Terus juga yang paling penting juga kerja sama tim di dalamnya, contohnya seperti OSIS Ismaridutta itu kita benar-benar saling tolong banget, jadi untuk keluarganya juga dapat, jadi kita di situ saling membantu lah, jadi nggak kesulitan dalam menjalankan event gitu, karena memang bareng-bareng kita. Kalau menurut kamu yang paling sulit dari proses yang ini apa? Tahapan yang paling sulit apa menurut kamu? Untuk yang paling sulit pastinya dari kita sendiri, yaitu ya mengurus perizinan dan lain-lain, apalagi kita juga maksudnya kalangan pelajar nih juga masih minim pengalaman kadang gitu, jadi kita masih kadang harus gini gimana ya caranya gitu, banyak tanya juga sama bapak ibu guru yang cukup bantu kita juga, terus kita juga tanya-tanya sama orang yang mungkin udah punya pengalaman gitu, jadinya kita bisa nih buat jalanin event kali ini gitu. Kalau budget, kendala apa enggak? Kalau budget memang untuk kendalanya, alhamdulillah untuk saat ini kita sudah, maksudnya dari budget memang ada kendala, cuman nggak terlalu yang kita benar-benar pusing banget gitu, enggak. Oke, masih bisa tercover Masih ya? bisa tercover semuanya. Oke, thank you. Apa namanya? Terima kasih ya, Diak sudah Ya, datang hari sama-sama. ini. Terakhir, buat teman-teman di luar sana, SMA, SMK, kenapa harus nonton? Sekali lagi ya, kenapa harus nonton Ismaridutta Youth Carnival Vol 5? Ya baik, buat teman-teman semuanya, seluruh pelajar di Tulungagung atau mungkin Sekarsi dan Kediri, jangan lupa buat nonton Ismaridutta Youth Carnival tanggal 13 dan 14 Oktober tahun 2023, karena kita mengusung banyak banget
baru, tema-tema yang mungkin belum pernah kalian rasakan di event manapun. Dan juga pastinya kita ada 3 gue star, yaitu ada Dika Sabrina, Aruma, dan Dadinata. Pastinya bakal bikin pengalaman kalian yang paling seru itu kalian dapatkan di Semari Duta Youth Carnival gitu. Oke, keren banget, thank you. Terima kasih dia, terima kasih juga teman-teman yang udah hadir, keren banget. Aku doain semoga Semari Duta Youth Carnival ini lancar sampai akhir acaranya dan yang pasti banyak yang nonton ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa nonton Semari Duta Youth Carnival Vol 5, jangan sampai kehabisan tiketnya ya, karena kapan lagi kalian nonton Aruma di Tulungagung ya toh? Bener banget. Sambil nyanyi ada sakit, bisa nyanyi itu nggak? Oke. Mbak Dika ya gitu. Oh, Mbak Dika ya Mas. Nonton Dika Sabrina semuanya jangan lupa nonton ya. Terima kasih juga udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat nonton konten-konten lain di YouTube-nya Radar Tulungagung TV. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.